Oke, teman-teman, kita buka dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga tetap sehat semuanya, tetap berpikiran positif ya, tetap berproses ya. Insya Allah ke depan ada harapan yang lebih baik lagi daripada masa sekarang ya, dan semoga sama-sama kita menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental ya, karena hanya itulah yang bisa kita lakukan di masa yang seperti sekarang ini. Oke, teman-teman, untuk memang di praktikum kita agak sedikit merubah konsep ya, karena memang yang atau mungkin di situasi yang sebenarnya memang kita kan praktek dilakukan di sekitaran kampus ya, kita mencari beberapa organisasi kecil, beberapa tempat usaha kecil, terus di mana kita ada semacam kunjungan ke beberapa usaha kecil dalam ruang lingkup organisasi kecil, tapi ini karena masa pandemi, coba kita sesuaikan dengan konsep belajar online, tapi saya harap tidak mengurangi semangat ya buat teman-teman untuk terus belajar. Oke, teman-teman, sedikit saya mau refresh lagi. Ini teman-teman kalau misalnya besok ini kan sudah pada ngambil P3 ya, dan seharusnya teman-teman ketika sudah di posisi yang sekarang, ketika sudah di posisi di semester sekarang, seharusnya ya sudah punya gambaran ya, besok Anda mau kerja di mana, mau milih seperti apa untuk arah karirnya teman-teman. Nah, kalau untuk di intervensi organisasi, ini memang nanti arahnya ke HRD, teman-teman. Dan kalau misalnya kita bisa bilang HRD itu kerjaannya cukup berat ya, teman-teman ya. Karena tugasnya kita mengelola SDM yang ada di sebuah perusahaan. Tergantung nanti bagaimana perusahaan itu berkembang atau berjalan. Dan ruang lingkup pekerjaannya tergantung perusahaannya nanti. Teman-teman mau kerja di perusahaan yang benar-benar besar, artinya sudah berskala nasional, atau yang masih menengah. Karena nanti jenis perusahaan sama besar kecilnya perusahaan itu akan sangat mempengaruhi pekerjaan teman-teman kalau jadi HRD. Nah, salah satu tugasnya, teman-teman kalau misalnya besok jadi HRD, itu ada tugas yang namanya pengembangan organisasi. Melakukan pembenahan, pemberian solusi atas beberapa permasalahan karyawan yang terjadi di sebuah perusahaan. Ini bagi yang pernah kerja, bagi yang pernah magang, bagi yang pernah freelance, ya tentu paling tidak sedikit banyak sudah paham ya situasi di pekerjaan seperti apa. Nggak gampang ya kerja nanti di perusahaan. Anda setiap hari day to day, jam 8 pagi, jam 5 sore pulang setiap hari, kemudian libur hanya Sabtu Minggu. Terus dengan masa yang seperti sekarang ini, banyak karyawan yang dirumahkan, banyak karyawan yang berpindah ke rumah menggunakan media online, itu tidak mudah. Ini benar-benar menguji strategi kita sebagai seorang individu. Nah, ini yang jadi poin pentingnya teman-teman besok kalau kerja di ranahnya HRD, di ranahnya pengembangan organisasi. Anda bertugas atau mungkin mempunyai fungsi peran untuk bisa memonitoring beberapa potensi masalah yang bisa terjadi pada karyawan sebagai akibat dari pengembangan perusahaan. Jadi besok Anda kerja di perusahaan, di swasta apalagi, harus siap-siap lari kenceng ya. Karena perusahaan swasta itu kan berkompetisi. Artinya harus dinamis. Anda kalau misalnya terlalu diem kerja di perusahaan swasta apalagi, itu akan ketinggalan buat Anda. Dan akan semakin banyak kendala yang Anda hadapi. Tapi kalau Anda bisa menyesuaikan diri dengan arahnya perusahaan, itu insya Allah bisa enak sih kerjanya. Ya problem, kendala, hambatan di pekerjaan, di perusahaan pasti ada. Tergantung bagaimana kita menyikapi masing-masing ya. Karena pemikiran orang terhadap apa yang kita alami itu berbeda nanti di perusahaan. Oke, nanti kita lihat ya untuk kelompok 3, ini seperti apa nanti untuk proses asesmennya. Nanti kita
di waktu yang terbatas ini, nanti mungkin Mbak Dinda menyampaikan, atau mungkin siapa yang mau presentasi, nanti menyampaikan secara singkat dulu saja, poin-poinnya saja. Nanti setelah itu kita akan bahas bareng-bareng ya, teman-teman. Oke, Mbak Dinda, ini sudah saya jadikan host. Bisa dicoba untuk share terlebih dahulu. Oke, sip. Sudah proses. Ya, monggo. Waktu dan tempat kami persilakan. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat pagi. Udah siang ya, Pak. Udah jam 10 kok. Oh, besok masuk baru, Mas. Oh ya. Oke, Pak. Waktu Mbak Indonesia Dinda, Barat. next slide. Oke, sip. Oke, Pak. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Arik Rizkisa, Rika, Yuni, Alfa Wiin, Ilham Bagas Prayogo. Saya sendiri ada Axelio Prakoso, Dinda Nora, dan Ristiana. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Kemudian untuk identitas perusahaan sendiri, itu kami kebetulan di tempat kerja saya sendiri di Lord Coffee by Hour. Lord Coffee by Hour ini merupakan organisasi dalam bentuk kafe atau coffee shop. Coffee shop ini merupakan cabang dari perusahaan Hour. Jadi Lord Hour ini merupakan cabang dari Hour. Di mana perusahaan Hour ini merupakan induknya. Coffee memiliki 5 cabang di Yogyakarta dan 2 cabang di Lord Coffee merupakan salah satu cabang yang berlokasi di Jalan Palagi Tentara Pelajar, nomornya 82, kemudian RT RW-nya R13 RW 35, Panggung Sari, Sarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, tentunya daerah istimewa Yogyakarta. Karena di jalan ini ada 2 cabang, Pak, dalam satu manajemen, maka untuk outlet ini yang saya tempat bekerja saya ini diberi nama Lord Coffee by Hour. Jam bukanya sendiri itu mulai dari jam 8 sampai jam 11 malam. Oke, Mbak Dinda, sorry. Kemudian untuk struktur organisasinya, ini merupakan struktur organisasi manajemennya ya, Pak. Pokoknya itu sendiri merupakan di bawah CEO itu ada General Manager. Itu dipegang oleh K.A. Alu Alpian. Kemudian di bawah manajer itu ada 3 subdivisi lagi yang merupakan sejajar kalau dalam strukturnya. Yang pertama adalah manajer operasional. Tim manajer operasional itu diisi oleh Retnakum, kemudian kepala gudang harusnya itu diisi oleh Herlamban. Kemudian ada eksekutif marketing itu diisi oleh Aldo. Next slide. Nah, kemudian kalau jika dilihat full, di manajemen operasional itu ada dibagi lagi atau mempunyai tiga ada susunannya lagi itu ada 7 store manager karena Our Coffee ini merupakan memiliki 7 Pak. Di Jogja sendiri itu ada 5 dan di luar Jogja ada 2, di Klaten 1 dan di Nganjuk 1. Nah, di store manager ini setiap outlet itu memiliki store manager. Nah, ini langsung kalau dalam struktur itu langsung berhubungan dengan manajer operasional. Jadi yang bertanggung jawab mengurusi store manager itu berhubungan langsung dengan manajer operasional. Nah, di store manager 1 di cabang 1 di Jogja itu ada Iqbal, kemudian di store manager 2 ada Desta, store manager 3 itu ada saya sendiri, ada Yaksa, store manager 4 ada Triono, store manager 5 itu ada Hazel, kemudian store manager 6 itu yang di Klaten ada Roni, dan store manager 7 yang di Nganjuk itu ada Aldo Januari. Nah, baru setelah store manager itu baru atau berhubungan langsung dengan barista. Seperti itu. Next. Mas Adi Aksa, bisa langsung ke masalahnya aja, Mas. Mbak Dinda. Mbak Dinda, bisa langsung Oke, siap. Monggo, silakan.
masalah yang ditimbulkan itu yang pertama adalah human error. Kemudian kebingungan karyawan dalam melaksanakan tugas atau job desk-nya. Menurunnya omset perusahaan itu merupakan 3 masalah kok yang dapat saya sampaikan atau saya ketahui. Nah, saya sendiri yang terjun langsung di lapangan itu ya Pak. Human error itu sendiri karena mungkin wajar ya Pak, tapi mungkin wajar error itu, tapi lihat mungkin karena banyak juga karyawan baru, maksudnya karyawan yang non base itu, nah itu kebanyakan mereka lah itu yang sering terjadi human error mereka. Kemudian kebingungan karyawan melaksanakan tugas. Kembali lagi mungkin ya Pak, karena karyawan baru juga, maksudnya non basic. Mungkin ada karyawan baru yang itu memang sebelum di F&B atau di perusahaan yang sejenisnya. Nah, tapi karena di hour ini sendiri nggak tahu itu dari atasan emang sering atau emang sukanya ngerekrut karyawan-karyawan yang non basic. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan hubungan karyawan dalam melaksanakan tugas, karena entah itu karena susah menyesuaikan atau emang dengan dari store manager atau dari karyawan seniornya yang kurang, gitu Pak. Kemudian ada menurunnya omset perusahaan. Sebenarnya menurunnya omset perusahaan itu karena beberapa 2 bulan ini tuh omset perusahaan cenderung menurun. Itu belum diketahui dengan apa penyebabnya, karena sistem marketingnya yang kurang ya Pak. Ya, oke. Ini rancangan yang ditawarkan ya dari konsultan kelompok 3. Bisa mungkin dijelaskan secara singkat saja, teman-teman, untuk rancangannya. Mbak, silakan. Oke, terima kasih. Untuk rancangan intervensi nanti akan dijelaskan saya, Pak. Jadi rancangan intervensi itu kan ada 2, tentang rancangan intervensi struktural sama rancangan human process, yang mana struktural sendiri dilakukan perubahan yang menyangkut pembagian tugas dalam organisasi yang diutamakan melakukan job deskripsi yang jelas. Untuk yang rancangan tentang human process sendiri, pada peningkatan efektivitas hubungan antar manusia atau bagaimana relasi karyawan maupun karyawan dengan agar dapat dikembangkan secara produktif. Jadi dalam lore by hour ini kami mempunyai saran untuk intervensi secara human process yang mana nanti akan berhubungan langsung dengan human SDM-nya, yang mana nanti dari kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kinerja. Soalnya kan di hour sendiri tadi udah dijelaskan tentang ada beberapa diagnosis, termasuk tentang kebingungan karyawan, tentang kurangnya kinerja yang gitu. Jadi di sini itu kan perusahaannya tentang perusahaan dengan bahan dasar kopi, khususnya untuk kopi ini kan itu. Nah, dari SDM atau dari karyawan sendiri harus mengetahui tentang seluruh kopi. Jadi nanti kalau misalnya ada pelanggan yang nanya tentang kopi, macam-macam kopi, tentang pembuatannya, itu dari baristanya atau dari karyawannya sendiri itu harus tahu seperti apa itu kopi. Jadi kita akan melakukan pelatihan. Lalu dalam pelatihan ini tentang bahan dasar, itu kita juga membahas tentang bagaimana cara menggunakan, bagaimana tentang bekerja yang baik, tentang bagaimana kita menyajikan minuman, sikap yang diperlukan untuk menghadapi pelanggan, itu
kita juga melakukan seperti itu. Selain itu, selain melakukan pelatihan, kita juga melakukan evaluasi per bulan. Evaluasi sendiri isinya tentang hampir sama seperti pelatihan, tentang membahas tentang omset yang didapat. Karena sejauh ini di sendiri omsetnya itu berjalan lamban. Memang kalau dilihat dari awal, dari berdirinya dari Lore Hour ini, dia pendapatannya meningkat. Namun untuk pelanggan, untuk ini omsetnya itu berjalan lamban. Untuk saat ini omset yang didapat 61 juta per bulan. Padahal dari Lore Hour ini target dari omset sendiri adalah 90 juta per bulan, seperti itu, Pak. Jadi kami itu kayak di pelatihan sama di evaluasi nanti per bulan itu membicarakan tentang pembinaan kerjasama tim, pelatihan komunikasi, dan manajemen keuangan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, sambil dibahas ya, bareng-bareng ya, teman-teman. Ini kebetulan ada salah satu anggota kelompok yang juga menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Oke, satu hal mungkin teman-teman, sebuah perusahaan, sebuah organisasi yang perlu kita pahami bareng-bareng, setiap perusahaan pasti punya target ya, punya sasaran, semacam output yang dihasilkan. Jadi besok teman-teman, ini sebagai bekal buat kita mencari pekerjaan juga, besok kalau misalnya Anda sudah lulus, pastikan juga kalau besok Anda mau ngelamar pekerjaan, tidak hanya paham secara profil sebuah perusahaan, tapi juga arah targetnya mau kemana ya. Karena biasanya target sebuah perusahaan atau mungkin sasaran yang mau dicapai oleh perusahaan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bekerja di perusahaan. Misalnya katakanlah tempat yang Mas Adiaksa, mungkin Mas Adiaksa sampai lembur-lembur nih kerjanya, sampai malam nih bukanya, karena mungkin si owner pengen ngejar target, omset misalnya dan sebagainya. Nah, satu hal, ini teman-teman sudah punya arah untuk output-nya. Ini tadi Mbak Tuti sudah bicara soal soal omset. Nah, sebenarnya kalau di masa yang seperti sekarang ini, omset tentu sangat berpengaruh ya, teman-teman ya. Mungkin misalnya bisa tidak dikaitkan dengan COVID, nggak apa-apa sih. Karena kalau misalnya dikaitkan dengan COVID, ya semua disalahkan masalah COVID, Corona. Sehingga omset beberapa tempat usaha jadi menurun. Nah, tapi kalau misalnya dari awal, misalnya si owner sudah punya target, katakanlah omset, ini bisa menjadi catatan buat teman-teman kelompok 3 untuk membreakdown ke bawahnya lagi. Tadi saya lihat sudah ada beberapa permasalahan yang diungkap oleh Mas Adiaksa. Pertama soal human error, ya. Kemudian soal kebingungan masalah pekerjaan. Nah, apakah dua masalah ini memang mempengaruhi omset atau tidak? Artinya gini, teman-teman. Kalau misalnya kita melihat suatu permasalahan di perusahaan, teman-teman bisa melihat dari atasnya dulu, baru ke bawah. Atau bisa melihat bawahnya dulu, baru ke atas. Atasnya adalah output-nya. Ada masalah nggak soal omsetnya? Kalau misalnya ada masalah soal omsetnya, diturunkan ke bawah lagi. Yang bikin omsetnya turun apa misalnya? Produknya, kualitas kopinya, atau mungkin pelayanannya, atau apa? Kalau misalnya sudah ada poin-poinnya, baru diturunkan ke bawah lagi. Misalnya kopinya nggak terlalu enak, tidak seperti biasanya nih kopinya, kok tumben nggak terlalu enak. Nah, ini apanya yang salah? Apakah memang karyawannya kurang berkompetensi, atau mungkin apanya leadership-nya, mungkin store manajernya kurang memberikan monitoring atau pengawasan yang baik, atau seperti apa. Jadi teman-teman, kalau untuk di praktek kita di intervensi, kita fokus aja ya, ditarik satu garis lurus output, kemudian masalahnya, akar masalahnya, kemudian setelah itu intervensinya. Kalau misalnya katakanlah teman-teman di kelompok 3 mengangkat soal berfokus pada job desk yang jelas, berarti mungkin ada permasalahan di pembagian tugas. Nah, apakah masalah di pembagian tugas tersebut itu yang memang berpengaruh pada omset? Oke, ini ada subjeknya. Saya ingin tahu ke Mas Adiaksa.
Masa Diaksa berapa lama ya di situ ya Mas? Berapa tahun atau berapa lama kerja di kopi? Mute-mu Mas, mute. Kalau di Terus hours hampir 2 tahun. hampir 2 tahun. Hmm. Oke, kalau di awal tuh punya target nggak Mas? Mungkin di apa ya, selain omset dari ownernya ada sasarannya mau dicapai nggak Mas? Misalnya masalah kepuasan pelayanan, misalnya masalah katakanlah kopinya Ya, harus dari ada apa misalnya. kepuasan pelayanan atau kepuasan karyawan gitu, Pak. Kepuasan customer, sorry. Ada, pasti. Jadi biasanya kalau omset itu kan paling akhir ya biasanya ya. Tapi untuk mencapai omset yang diinginkan sama si owner, tentu ada beberapa poin-poin yang menjadi unggulan dari sebuah usaha, yang itu menjadi target atau sasarannya si karyawan untuk bisa mengejar poin-poin tadi. Karena dengan sendirinya, kalau misalnya poin-poin tadi itu tercapai, itu dengan sendirinya omset akan naik. Seiring dengan tingkat apa ya istilahnya tingkat okupansi, tingkat pengunjung untuk datang ke kafe Anda. Iya, ya. Nah, itu kalau bisa dibuat lebih fokus, lebih bagus, Mas. Artinya ini kan sudah teman-teman di kelompok 3 sudah mengungkapkan sebenarnya, cuma masih kurang apa ya, kurang terstruktur. Artinya mungkin misalnya katakanlah mengangkat masalah human error, kebingungan. Nah, ini paling tidak mungkin di laporan nanti ya, di laporan intervensinya. Apakah ini memang berdampak pada omset atau enggak? Ini kalau kita bicara tentang idealisme sebuah intervensi organisasi, kadang kalau misalnya di sebuah perusahaan, itu kan ada berapa orang, ada berapa bagian, divisi, yang benar-benar bisa mengamati pergerakan perusahaan ya, terkait dengan pencapaian target. Kalau di kampus itu ada bagian akreditasi dan rekognisi, yang bertugas apakah si kampus, si universitas sejauh ini sudah bisa mencapai targetnya atau belum, sudah bisa mencapai visinya atau belum. Nah, di perusahaan itu biasanya ada bagian tertentu yang memang mengamati apakah pergerakan atau mungkin kinerjanya si karyawan sudah mengarah ke pencapaian visi perusahaan atau belum. Jadi biasanya memang belum banyak ya di Jogja saya lihat beberapa HRD yang punya tugas seperti itu. Jadi biasanya kalau HRD itu di samping melakukan perekrutan, ya HRD paling kerjanya simpel apa sih? Merekrut, seleksi, melakukan pelatihan, urusi gaji lah mas, lembur dan sebagainya, kontrak. Tapi sebenarnya ada tugas lain dari seorang HRD, itu mengamati kinerja karyawan. Jadi misalnya gini nih, katakanlah kelompok 3, ini karyawan ya, ambil contoh kelompok 3, Mbak Tuti, Mbak Alfiana, Mbak Tiga, dan sebagainya. Kemudian saya bagian HRD-nya. Kelompok 3 ini punya target menyelesaikan proyeknya Pak Fahmi di semester ini. Dikumpulkan tanggal sekian. Kemudian katakanlah punya plan A, plan B, punya tahapan 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, dari saya sebagai HRD, kita akan melihat bagaimana kinerja masing-masing dari kalian. Apakah secara pekerjaan, secara job desk, itu sudah mencapai atau mengarah ke visi atau belum. Tentu masing-masing dari kalian punya problem kan. Mungkin Mbak Tuti punya problem tersendiri, Mbak Dinda juga punya problem sendiri, Mbak Alfianya punya problem internal, mungkin Mas Sandiaksa punya problem dengan keluarganya. Masing-masing pasti kita ke kantor di manapun itu, membawa masalah masing-masing, sehingga bisa berpengaruh pada kinerja kita. Nah, apakah masalah-masalah yang kita alami itu pengaruh nggak sih ke kinerjanya kita, dan sampai kinerjanya ke kelompok? Itu kalau di perusahaan-perusahaan besar ada bagian yang namanya pengembangan organisasi. Jadi mungkin teman-teman kadang gini ya, ada beberapa karyawan menggunakan cara kerja di luar pakem, di luar SOP. Tapi pada akhirnya tujuannya sama kan. Itu juga ada beberapa kendala yang mungkin bisa pernah dihadapi mungkin beberapa karyawan. Jadi mungkin di awal, tadi kalau misalnya menyampaikan soal omset, nah omset letaknya bukan di diagnosis, tapi omset itu sebagai masalah umum awal yang terjadi di kopi ini. Diagnosisnya adalah penyebab mengapa kok omset bisa turun. Ya, jadi di diagnosis permasalahan ini, untuk omset tidak diletakkan di sini, tapi diletakkan di awal.
pas tadi Mas Adiaksa mungkin menyampaikan soal profilnya. Nah, setelah itu, setelah penyampaian profil, baru menyampaikan soal masalah umum. Jadi ada beberapa permasalahan umum, teman-teman. Ada beberapa indikator sebuah perusahaan dikatakan bermasalah. Pertama pasti soal omset, ya. Tidak tercapainya omset di beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir. Yang kedua adalah masalah turnover, keluar masuk karyawan di sebuah perusahaan. Itu bisa masalah umum. Terus yang ketiga, komplain konsumen. Terus yang keempat, masalah produktivitas kerja karyawan. Nah, dari situ kemudian diturunkan dari masalah-masalah umum tadi, apa yang jadi akar masalahnya. Kalau Mas Adiaksa mungkin sebagai seorang karyawan, apakah sudah ada gambaran kenapa kok ini teman-teman monggo, apakah mau fokusnya di copy hour secara keseluruhan, atau mau di tempatnya Mas Adiaksa saja, ini nggak apa-apa. Artinya fokusnya hanya di tempatnya Mas Adiaksa tok, di store-nya Mas Adiaksa, itu nggak apa-apa. Mas Adiaksa di Jogja ada berapa ya, Mas? Di Jogja ada 5, Pak. Di 5. Jangan kerjanya di tempat itu aja, atau pindah-pindah, Mas? Aku yang bertanggung jawab di store sini aja. Iya, kamu store manager ya? Berarti cuma di satu toko aja ya? Satu tempat aja. Nah, jadi teman-teman nggak apa-apa sih kalau misalnya mau fokusnya di satu toko aja, malah lebih enak. Karena biasanya kalau di semacam usaha retail dan sebagainya, kalau misalnya di Alfamart ya, Indomaret, udah aku nyebut merek. Biasanya kalau di minimarket seperti itu kan ukurannya kan satu toko. Untuk apa? Untuk kan omsetnya. Per hari, per toko itu berapa? Masing-masing toko itu punya ukurannya. Nah, mungkin di tempatnya Mas Adiaksa juga ada yang seperti itu. Iya, itu target per outlet, Pak. Per outlet toh. Nah, mending mau enak, itu aja, per outlet. Jadi lebih fokus. Nggak apa-apa gitu, Pak, di satu tempat aja. Nggak apa-apa, lebih fokus aja. Nah, dari situ nanti dilihat omset bagaimana, kemudian sasaran target yang ditentukan perusahaan seperti apa, tercapai atau enggak. Nah, enggak tercapai, apa yang jadi penyebab, diturunkan ke bawah, ke kondisi karyawannya. Apakah memang tadi si karyawan bingung, belum ada job desk yang jelas, atau apanya. Dari situ, ya akan ketahuan kan, solusi yang nanti akan diberikan seperti apa. Makanya jangan misalnya kita untuk mengerjakan intervensi secara ideal kan harus menyeluruh ya. Jadi kalau situasi yang sebenarnya yang diwawancarai nggak cuma Mas Adiaksa, ya bawahannya, ya baristanya, ya siapa saja yang berkaitan dengan organisasi itu. Jadi nggak cuma persepsinya Mas Adiaksa tok. Ya, kalau misalnya cuma satu orang saja yang diwawancarai. Ini kita bicara idealismenya ya, tapi nanti dalam prakteknya monggo nanti menyesuaikan aja teman-teman. Nah, misalnya masih ada waktu, masih ada kesempatan, bisa coba di cross check ya. Kalau misalnya cuma satu orang saja yang diwawancarai, jangan-jangan cuma persepsinya Mas Adiaksa tok. Yang karyawan yang lain tidak mengalami hal yang sama. Jatuhnya bukan intervensi organisasi, tapi intervensi individu. Saya punya masalah, Mas Adiaksa tok. Yang lain, fine-fine saja. Artinya kalau kita bicara intervensi organisasi, problemnya nggak cuma satu orang, dua orang ya, tapi hampir semua anggota organisasi, lebih dari 50%, itu mengalami hal yang sama. Dari situ mungkin bisa berpengaruh pada sistem tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman, sampai di sini? Monggo. Berarti untuk penggalian datanya itu lebih baik jangan cuma satu sumber aja, Pak, mungkin dari karyawan yang lain gitu ya, Pak. Kalau mau idealisme seperti itu, Mas. Nah, proses intervensi kan nggak cuma dari satu orang aja, toh. Karena kita bicara organisasi. Ya, makanya nanti mungkin menyesuaikan aja ya. Karena juga masa pandemi terbatas ya. Nanti misalnya bisa melalui Mas Adiaksa, nggak apa-apa. Jadi kalau di situasi yang sebenarnya dalam intervensi organisasi, misalnya kita ada bersembilan nih ya, misalnya bersembilan orang nih, ya. Misalnya ada satu masalah, ini perusahaan nih, Mas Arik nih misalnya, dia mengalami stres kerja,
Ya, dia kebanyakan beban kerja. Nah, kita lihat lagi, Mbak Dinda seperti apa? Apakah mengalami hal yang sama? Mbak Alfiana seperti apa? Mbak Aristiana seperti apa? Apakah juga mengalami hal yang sama? Kalau memang mengalami hal yang sama, kita cross-check nanti dengan sistem. Apakah memang ada masalah soal beban kerja, terlalu banyak bebannya, atau ini hanya persepsinya Mas Arik saja yang merasa beban kerjanya tinggi. Kalau ini terjadi hanya ke Mas Arik saja, berarti intervensi individu kan jatuhnya. Mas Arik yang kita intervensi, human proses nanti. Tapi kalau misalnya hampir semuanya ini mengalami beban kerja, kita lihat sistemnya seperti apa. Jangan-jangan memang sistemnya yang salah. Ini butuh kemampuan analisis yang tajam, teman-teman. Karena kalau misalnya kita proses asesmen itu kan memang semakin banyak subjek semakin baik, ya. Kayak kita bicara di perusahaan misalnya, ada perusahaan si karyawannya sering telat misalnya, yang salah siapa? Karyawannya? Belum tentu. Aturannya bisa jadi, atau mungkin pengawasan dari pimpinannya bisa jadi, atau mungkin karena apa? Banyak hal yang bisa mengaruhi perilaku karyawan di tempat kerja. Sering bolos karyawan, sering tidak masuk kerja, mungkin salah, tapi kita melihat penyebabnya, apa yang bikin mereka seperti itu. Turnover tinggi misalnya, tahu istilah turnover ya? Keluar masuk perusahaan, jadi ada beberapa perusahaan yang memang punya masalah turnover. Sangat sering karyawan keluar masuk, ya jumlahnya sangat banyak, melebihi separuh jumlah karyawan mungkin. Ini yang mungkin jadi problem nih perusahaan, dilihat apa yang bikin turnover. Jangan disalahkan karyawannya aja dong. Tapi kita lihat sistemnya apa yang salah. Oke, gitu teman-teman. Ya, nanti monggo. Ini masih ada waktu, cukup banyak, cukup panjang. Nanti untuk di UAS hanya mengumpulkan laporannya saja ya. Satu kelompok, satu laporan. Formatnya seperti yang pernah saya sampaikan di e-learning. Nanti coba saya refresh lagi. Nanti saya mohon izin Mbak Dinda, nanti bisa dikirimkan PPT-nya ke grup ya, biar bisa belajar buat yang lainnya juga. Dan nanti, ini saya rekam diskusinya Ina, diskusi kita ini. Nanti kalau misalnya sudah saya upload di YouTube, nanti tak share link-nya ya. Gitu. Oke Pak, siap. Oke, gitu aja mungkin teman-teman. Ya, makasih ya, terima kasih atas partisipasinya. Sehat-sehat terus ya, terus semangat ya. Ini udah mau lulus loh nih, sudah semester 7. Insyaallah. Amin, Pak. Sudah Amin. sebentar lagi udah ngambil P3 toh, udah mau skripsi, berarti kan di bawah setahun udah kerja kan. Nah, siap-siap Mas, besok pas lulus, pas rampung, kalau boleh corona Mas. Ya, pas divaksin besok. Amin, Pak. Amin. Langsung kerja. Amin. Oke, gitu ya, teman-teman. Kita. Matur nuwun ya semuanya. Salam buat Dede. Siap. Matur nuwun. Ya, thank you nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Ya, Pak. Pak.